Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Adiswara dari 10 MIA 3. Saya akan mempresentasikan tugas sejarah Indonesia dengan judul Islamisasi dan Silang Budaya di Nusantara. Bagian D, E, dan F. Bagian D, jaringan keilmuan di Nusantara. Ketika Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran dalam bidang politik, tradisi keilmuan tetap berlanjut. Samudra Pasai terus berfungsi sebagai pusat studi Islam di Nusantara. Namun ketika Kerajaan Malaka telah termasuk Islam, pusat studi keislaman tidak lagi hanya dipegang oleh Samudra Pasai, Malaka. Kemudian juga berkembang sebagai pusat studi Islam di Asia Tenggara. Bahkan mungkin dapat katakan berhasil menyaingi kemajuan ekonomi. Kerajaan Malaka telah mengundang banyak ilmuwan dari macam negara untuk berpartisipasi dengan lebih intensif dalam proses pendidikan dan belajar agama Islam. Yang F, akulturasi dan perkembangan budaya Islam. Yang pertama, seni bangunan. Seni dan arsitektur bangunan Islam di Indonesia sangat unik, menarik, dan akulturatif. Seni bangunan yang menjadi di zaman perkembangan Islam ini terutama masjid, menara, serta makam. Masjid dan menara. Ada masjid, fungsi utama dari masjid ada tempat beribadah bagi orang Islam. Makam, di samping bangunan makam terdapat tradisi pemakaman yang sebenar makam berasal dari ajaran Islam. Misal, jenazah dimasukkan ke dalam peti. Yang kedua, seni ukir. Pada masa perkembangan Islam di zaman Madya berkembang ajaran bahwa seni ukir, patung, dan melukis makhluk hidup apalagi manusia secara nyata tidak diperbolehkan di Indonesia. Ajaran tersebut ditaati. Yang ketiga, aksara dan seni sastra. Ada 3, hikayat, babat, dan syair. Hikayat adalah karya sastra yang berisi cerita sejarah ataupun dongeng. Babat mirip dengan hikayat. Penulis babat seperti tulisan sejarah, tetapi isinya tidak selalu berdasarkan fakta. Syair berasal dari kata Arab untuk menamakan karya sastra berupa sejak yang terdiri di atas 4 baris setiap baitnya. Yang keempat, kesenian. Kesenian ada 3, pemain debus, saudati, wayang, yaitu tarian yang pada puncak acara para penari masukkan benda tajam ke tubuhnya tanpa meninggalkan luka. Saudati, sebuah bentuk tarian dari Aceh. Saudati berasal dari kata saidati yang artinya pemain orang-orang besar. Wayang, termasuk wayang kulit. Pertunjukan wayang sudah berkembang sejak Hindu, akan tetapi pada zaman Islam terus dikembangkan. Yang kelima, ada kalender. Menjelang tahun ketiga pemerintah Khalifah Umar bin Khattab, beliau berusaha membenah kalender Islam, menghitung tahun yang dipakai atas dasar peredaran bulan Qamariyah. Umar menetap tahun 1 Hijriah bertepatan dengan tanggal 14 September 622 Masehi, sehingga kita mengenal tahun Hijriah. Yang F, proses integrasi Nusantara. Yang pertama, peranan ulama dalam proses integrasi. Agama Islam yang termasuk dalam perkembangan di Nusantara mengajarkan kebersamaan dan mengembangkan toleransi dalam kehidupan beragama Islam, mengajarkan persamaan dan tidak mengenal kasta-kasta dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, perdagangan antara pulau. Kegiatan pelayaran dan perdagangan sudah berlangsung ke Kepulauan Indonesia. Pelayaran dan perdagangan itu berlangsung dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Yang ketiga, peran bahasa. Bahasa Melayu digunakan hampir di semua pelabuhan-pelabuhan kepulauan negara
Nusantara, bahasa Melayu sejak zaman kuno sudah menjadi bahasa resmi negara Melayu, Jambi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.